Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di konten Jejak Aksara dan Sudut Pandang, sebuah konten YouTube yang akan membawa kalian jalan-jalan ke sebuah tempat yang sudah saya kunjungi. Dan pada kesempatan kali ini, di episode yang sedikit berbeda, saya kembali akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan melihat penampilan bandara-bandara yang ada di Pulau Papua. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton episode saya sebelumnya yang menceritakan perjalanan saya menuju ke Skau, perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini yang terletak di Papua. Baiklah teman-teman, ayo kita lanjut saja menonton konten di episode kali ini. Yang kali ini saya akan membahas tentang tampilan-tampilan bandara-bandara yang ada di Papua. Semoga kalian suka dan berikan feedback kalian dalam bentuk like dan komentarnya di kolom komentar. Bandara Sentani. Bandara ini merupakan salah satu bandara yang memiliki jadwal penerbangan yang sangat padat dan sibuk baik secara nasional maupun secara wilayah penerbangan bagian timur Indonesia. Memiliki luas mencapai 276 hektar, bandara yang memiliki status sebagai bandara internasional ini merupakan bandara yang sangat penting karena memiliki fungsi sebagai bandara yang menjadi penghubung antara wilayah-wilayah yang ada di seluruh Papua, baik tingkat provinsi, kabupaten, hingga setingkat distrik atau kecamatan. Selain itu, Bandara Sentani ini juga menjadi bandara utama yang menghubungkan antara Papua hingga wilayah-wilayah keluar Pulau Papua. Bandara Sentani ini terletak di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Walau seperti itu, bandara ini cukup jauh dari ibu kota provinsi yang ada di Jayapura, yakni berjarak sekitar 40 km. Berada di ketinggian 88 meter dari permukaan laut, bandara ini tidak hanya dipandang di era sekarang, namun di era masa lalu, bandara ini juga memiliki fungsi yang penting bagi pemerintah Hindia Belanda hingga masa kependudukan Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Dan untuk kalian ketahui bahwa ternyata Bandara Sentani ini telah berganti nama secara resmi oleh Mendiang Lukas NMB pada 20 Oktober 2020 yang lalu. Perubahan nama tersebut diambil dari salah satu tokoh karismatik yang terkenal di Papua yang bernama Teis Hio Elwai. Akan tetapi walaupun sudah berganti nama secara resmi, namun jika melihat nama bandara ini di aplikasi penerbangan maupun pintu masuk bandara, ternyata nama bandara ini masih menggunakan nama Bandara Sentani. Kok bisa ya? Entah kenapa. Namun secara pribadi saya menyukai lokasi bandara ini yang berdekatan dengan fasilitas umum di luar bandara, seperti tempat makan, penginapan, kendaraan umum, bahkan penjual berbagai souvenir khas Papua. Bandara Timika. Bandara Timika yang memiliki nama Moses Kilangin merupakan bandara terbesar di Pulau Papua ini. Beberapa kali melakukan renovasi bandara yang sebelumnya dikelola oleh PT Freeport Indonesia, kemudian diserahkan oleh pihak Angkasa Pura dan terjadilah beberapa kali renovasi besar-besaran hingga saat ini. Nama Bandara Moses Kilangin sendiri memiliki makna yang sama halnya dengan nama bandara di Sentani, di mana nama Moses adalah nama tokoh yang ada di Timika yang dianggap berjasa dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Maka dari itu sebagai bentuk penghargaan, selain memberikan nama bandara oleh pemerintah setempat, juga membuat sebuah patung Moses Kilangin dan makam keluarga yang lokasinya tidak jauh dari bandara. Bandara Moses Kilangin yang berada di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ini dianggap sangat penting karena aktivitas penumpangnya yang banyak keluar masuk Timika. Penerbangan di Moses Kilangin yang sebelumnya dibawa PT Freeport ini mampu melayani penumpang hingga 200.000 per tahun, di mana pelayanan penerbangan juga membawa penumpang menembus wilayah-wilayah di pedalaman Papua baik tingkat kabupaten maupun distrik. Namun di antara banyak hal menarik dari bandara ini, menurut saya adalah keberadaan salah satu tulisan dalam bentuk prasasti yang terletak di lantai 2.
di mana keberadaan prasasti tersebut menuliskan tentang perjanjian damai yang ditandatangani oleh kepala suku setempat. Bandara Tanah Merah. Bandara Tanah Merah yang berada di Kecamatan Mandopo, Kelurahan Sokanggu, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan ini merupakan bandara yang juga memiliki intensitas tinggi dalam penerbangan, di mana pesawat yang melintas dan mendarat lebih didominasi oleh pesawat perintis yang membawa orang maupun barang menuju ke wilayah-wilayah distrik dan pedalaman di Papua. Melayani 60 penerbangan setiap hari, Bandara Tanah Merah juga melayani penerbangan menuju ke Sentani dan Merauke dengan menggunakan pesawat utamanya yakni Trigana Air. Bandara Tanah Merah dianggap sebagai gerbang yang istimewa karena dianggap sebagai saksi sejarah dari banyaknya tokoh nasional yang pernah dihukum oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke lokasi ini. Para tokoh nasional yang sangat terkenal yakni Muhammad Hatta dan Syahril adalah tokoh yang pernah hidup di tempat ini dalam beberapa waktu. Catatan perjalanan ini sudah pernah saya ceritakan di episode sebelumnya ya teman-teman, jadi bisa kalian nonton. Bandara Wamena. Oke bro, kita sudah sampai Bandara di Wamena ini berada di Ayo pusat kita lihat apa Provinsi yang ada di Papua dalam. Pegunungan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Bandara yang berada di titik tengah Papua ini merupakan bandara yang sama dengan bandara-bandara sebelumnya yang memiliki fungsi dalam membawa barang maupun orang menuju ke wilayah Papua lainnya yang berada di sekitarnya seperti Tolikaran, Duga, Puncak Jaya, dan wilayah kabupaten dan distrik lainnya. Bandara Wamena ini juga merupakan salah satu bandara yang mengalami perbaikan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Namun secara pribadi, saya menyukai lokasi bandara ini yang memiliki kesamaan dengan Bandara Sentani, di mana Bandara Wamena ini juga berdekatan dengan fasilitas umum di luar bandara seperti tempat makan, penginapan kendaraan umum, bahkan penjual berbagai souvenir khas Wamena. Bandara Oksibil. Bandara Oksibil adalah bandara utama yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Memiliki fungsi yang sama dengan bandara-bandara lainnya yang melayani penerbangan orang maupun barang. Namun perbedaan yang mencolok dari fungsi bandara ini adalah akses utama yang bisa membawa barang maupun orang untuk keluar ke kabupaten lain adalah menggunakan jasa penerbangan. Landasan udara yang terbatas oleh cuaca serta kondisi medan membuat bandara ini hanya bisa dilalui oleh pesawat terbang jenis ATR dan pesawat perintis. Adapun secara lokasi, bandara yang terletak di Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan ini memiliki keindahan alam yang menarik. Bentangan pegunungan Mandala menjadi ciri utama dari kabupaten ini. Baiklah teman-teman, demikian konten Jejak Aksara dan Sudut Pandang episode kali ini. Apakah kalian menyukai ulasan saya terkait bandara-bandara di Papua ini? Saya yakin dari ulasan saya ini saya merasa masih banyak kekurangan bahan terkait data dan informasi. Jadi jangan sungkan untuk berikan saran dan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kehidupan.